Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah balik lagi di program Bicara, Bincang Agama Raih Pahala. Dan kali ini seperti biasa, Bicara akan membahas mengenai topik-topik ataupun permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan kita ataupun di luar sana yang mungkin ingin ditanyakan kepada ustadz-ustadz kita yang bisa membahas atau memberikan nasihat atau faedah ilmu berdasarkan pemahaman secara keagamaan atau secara syariat ya, supaya pemahamannya atau pengaplikasiannya lebih baik. Dan alhamdulillah di studio kita sudah hadir guru kita Ustadz Bagus Wijanarko hafizahullah taala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ustadz di studio Rosyad TV. Dan langsung saja Ustadz, ini kita mau nanya Ustadz, ini kan ada fenomena Ustadz, apalagi sekarang kan zaman teknologi makin canggih gitu kan, ada fenomena bahwasanya memang kan kita tahu bahwasanya untuk pentingnya untuk menjaga lisan, tapi kadang ada pemahaman bahwasanya menjaga lisan itu ya ucapan yang kalau langsung ketemuan gitu Ustadz, tapi kalau sosial media kan itu bukan lisan gitu, maksudnya ada pemahaman gitu. Nah, boleh nggak kasih kita penjelasan Ustadz, sepenting apa sebetulnya menjaga lisan? Terus apakah menjaga lisan ini termasuk juga di dunia maya juga itu termasuk harus menjaga lisan atau gimana Ustadz? Mungkin bisa diberikan nasihat atau faedah kepada kita Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya akan coba bawakan beberapa ayat dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW tentang pentingnya kita menjaga lisan kita ya, begitu. Kita mulai dari yang ringan sampai yang terberatnya insyaallah. Baik, yang pertama ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau mengatakan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu la yatakallamu wa ma yubayyinu fiha, akan berkata dan tidak menganggap perkataan ini, maksudnya menganggap remeh begitu. Yazillu biha finnar ma ab'ada bainal masyriq wal maghrib. Dia akan terjatuh ke dalam neraka dengan sebab lisannya itu sejauh timur dan barat. Na'udzubillah. Sebuah perkataan yang ringan dan tidak dianggap oleh si penanya tadi itu, seorang hamba tadi. Lalu hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahasanya beliau pernah minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Maka beliau mengatakan, usika bilisanika, aku memberikan nasihat kepadamu, wasiat ya, yaitu jagalah lisanmu, maksudnya seperti itu. Lalu beliau seolah-olah tidak terima. Ausini ya Rasulullah, berikan aku wasiat ya Rasulullah begitu. Maka Nabi mengatakan apa? Sakilat ka ummuk ya Mu'ad. Ya. Celaka ibumu wahai Mu'ad. Ini adalah sebuah ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab ketika ingin mengatakan sebuah kekecewaan. Celaka ibumu, maksudnya apa? Menyesal ibumu itu melahirkan kamu kok seperti ini gitu loh ya. Lalu Nabi mengatakan betapa banyak ya yakubu, yaitu seseorang itu masuk dalam neraka bisa lebih dengan sebab lisannya begitu. Itu dia. Itu adalah dua hadis yang diriwayatkan disabdakan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Bukhari yang tadi ya. Lalu ada satu lagi hadis Bukhari juga dari Abu Hurairah, yang ini mungkin sudah banyak dihafal oleh kaum muslimin, yaitu hadis yang mana Nabi SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman
kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata kebaikan ataupun diam. Lalu lanjutan dari hadis ini adalah fal yukrim dhaifahu dan fal yukrim jarahu. Hendaknya dia memuliakan tetangga dan tamunya. Di sini ada sebuah faedah yang cukup bagus daripada para ulama. Kenapa Allah menggandengkan beriman kepada Allah dan hari akhir? Kok tidak beriman kepada Allah dan malaikat, Allah kepada nabi, Allah kepada kitab? Kan iman banyak ya. Rukun iman ada 6 ya, begitu. Para ulama mengatakan, kenapa lisan ini digandengkan iman kepada Allah dan hari akhir? Jawabannya adalah karena dengan lisan ini hendaknya kalian mikir ya, iman kepada Allah dan apa yang akan engkau pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Nah, seperti itu ya, atas lisan atau perkataan yang engkau katakan tadi, begitu. Dan juga hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah itu kesuksesan itu atau keberhasilan itu apa sih gitu? Maka beliau mengatakan, ya Uqbah ibn Amir, ya Uqbah ibn Amir, wahai Uqbah bin Amir, amsik alaika lisanak, jagalah lisanmu, peganglah lisanmu, tahan lisanmu, seperti itu. Wal yasa' baitaka wabki ma akhta'ta, atau aku maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama ada 3 ya. Yang pertama adalah tahanlah lisanmu. Yang kedua, hendaknya rumahmu itu terasa luas bagimu untuk ibadah. Jangan banyak keluar gitu. Mungkin jangan banyak main-main. Lalu yang ketiga, tangisilah kesalahan-kesalahanmu dan dosa-dosamu, seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendahulukan menjaga lisan daripada 2 yang tadi itu menunjukkan pentingnya menjaga lisan, seperti itu. Lalu ayat dari Al-Quran yang mana menunjukkan pentingnya menjaga lisan, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihim raqibun atid. Tidak ada satu ucapan lafaz yang keluar dari lisan kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Naudzubillah. Sehingga Imam Ahmad saja rahimahullah taala, ketika beliau sakit, pernah beliau sakit ya, beliau mengaduh gitu, aduh sakit banget gitu, sakit kali kalau orang Medan gitu ya. Maka dinasihati oleh sahabat beliau, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya mengaduh itu juga dicatat, mengaduh itu juga dicatat, seperti itu. Sehingga setelah itu Imam Ahmad rahimahullah tidak pernah lagi mengaduh ketika beliau sakit gitu, saking menjaga lisan beliau itu, seperti itu. Sampai segitunya gitu. Lalu satu lagi ayat yang saya rasa ini sangat penting dan mungkin paling penting untuk menjaga lisan kita ya, Jiang. Ini agak panjang. Ini ada dalam surat Al-Isra ya. Yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy itu dengan lisannya itu mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjuluki beliau dengan kata-kata kotor dan julukan-julukan yang buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan kata-kata yang kotor, Allah mengatakan, "Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila." Lihatlah bagaimana mereka itu membuat permisalan, maksudnya ejekan-ejekan, kata-kata kotor dan dusta terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu balasannya apa? Fadallu, maka mereka sesat, disesatkan Allah. Fala yastati'una sabila, dan mereka tidak bisa menempuh jalan kebenaran. Disesatkan Allah. Kalau sudah disesatkan Allah, kira-kira siapa yang bisa memberi petunjuk ya? Nggak ada kan? Nggak ada, Ustaz. Mayahdillahu fala mudhillalah wa mayahdillahu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Afwan. Wa may yudlil fala hadiyalah.
Dan barang siapa yang sudah disesatkan Allah, fala hadiyalah, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk pada dia, seperti itu. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, saya pernah baca, ini adalah salah satu ayat dari banyak ayat di dalam Quran yang menunjukkan sebab bahasanya salah satu sebab kesesatan itu adalah lisan mereka tuh yang kebablasan ketika mereka itu mengejek para nabi dan mendustakan para nabi dan rasul pada zaman dahulu, seperti itu, sehingga Allah menutup hati mereka. Dan ini kalau kita lihat dari wakilnya itu memang nyata ya. Ketika orang sudah kebablasan ngejek, kebablasan dia berkata-kata buruk, itu kan sulit bertaubat, sulit minta maaf dan segala macamnya. Beda dengan orang yang sekedarnya gampang dia akan menerima kebenaran seperti itu. Wallahu ta'ala, mungkin itu saja sudah sangat cukup bagi kita menjadi alasan agar kita menjaga lisan kita ya, dan berusaha untuk menjaga tidak keluar dari lisan kita kecuali kebaikan, sebagaimana hadis tadi, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata baik atau diam, seperti itu. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz. Berarti kalau bisa disimpulkan bahwasanya kalaupun setiap perkataan yang keluar itu akan dicatat oleh malaikat akid dan atid ya Ustaz ya. Kemudian kalau memang tidak bisa berkata baik, ya diam gitu ya Ustaz ya. Kalaupun ternyata terlalu sering melontarkan perkataan buruk, tidak bisa menjaga lisan, dikhawatirkan nanti tersesat gitu ya Ustaz, kalau lebih ya. Ditutup hati kita. Ditutup hatinya. Naudzubillah, jangan sampai ya. Baik Ustaz, itu jazakallah ya Ustaz atas faedahnya. Baik, pemirsa Arsyad TV dimanapun Anda berada, itu dia faedah singkat di Bicara kali ini, Bincang Agama Raih Pahala bersama Ustaz Bagus Wijanarko Hafizullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.